Biar kuasa-Mu nyata sekarang di tempat ini. Ku terima kuasa-Mu sekarang mengalir sempurna di dalam jiwaku. Singkapkan kehendak-Mu, nyatakanlah ya Roh Kudus. Hai FLC Family, Happy Sunday! Selamat datang di online service Forward Living Church. Merupakan suatu sukacita yang besar kalau pada hari ini kita masih berkesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Sebab itu, mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kita untuk mendapat bagian yang terbaik pada ibadah hari ini. Selamat beribadah! Kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar hadirat Tuhan ada di tempat bersama-sama saudara. Amin. Kita mau katakan sebab Tuhan besar, sebab Tuhan Allah yang terpuji. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat
Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan, kami telah memuji Engkau, kami telah berseru Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang maha besar, karena Engkau adalah Allah yang layak dipuji. Benar Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan, Allah yang layak terima pujian dari kami. Engkaulah Allah yang layak terima penyembahan kami dan rasa syukur kami. Kami mencintai-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari dengan segenap hatimu saudara, sama-sama naikkan pujian ini. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Benar Tuhan, hanya Engkau sumber dari segalanya Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Mari saudara, dengan imanmu naikkan refnya saja dengan segenap hatimu. Mari sama-sama serukan. Sebab Kau layak terima puji, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak
mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan sampai pada hari ini. Kami saat ini juga mau sama-sama mendukung setiap saudara kami Tuhan yang berdoa untuk persiapan proses persalinan. Kami mengucap syukur buat proses kehamilan yang udah Tuhan pelihara, udah Tuhan jagai sampai hari ini. Kami juga percaya bahwa nanti proses persalinan akan berjalan baik dan lancar, ibu dan bayi dalam keadaan sehat dan selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan mendukung untuk rumah di Bengkulu agar segera terjual dan juga ruko Tuhan agar segera mendapatkan penyewa. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dimanapun letak rumah Tuhan dan juga ruko ini, kami percaya Tuhan akan pertemukan dengan pembeli dan penyewa yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa setiap kehidupan kami Tuhan, apapun musim yang harus kami lalui Tuhan. Mungkin ada pergumulan, mungkin ada tantangan Tuhan, ada permasalahan, ada air mata, tapi kami juga tahu kami gak pernah sendiri, sebab kekuatan, pimpinan, hikmat, damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita juga mengucap syukur kepada Tuhan buat press report. Yang pertama adalah proses tindakan kateter berjalan baik, dan yang kedua adalah mendapatkan work holiday visa Australia. Segala kemuliaan kita kembalikan hanya bagi Tuhan. Saya juga nggak henti-hentinya untuk mengingatkan saudara untuk sama-sama terhubung dengan small group di tempat ini, yaitu Passion, agar kita dapat bertumbuh bersama saudara-saudara seiman lainnya. Mari daftarkan diri Anda pada bio Instagram FLC, pada link tree yang ada pada bio Instagram FLC, dan juga pada nomor telepon kantor gereja. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa siapkan catatan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom saudara. Senang boleh berjumpa kembali pada tayangan ini di Sunday Online Service Forward Living Church. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur Engkau berikan kami lagi kesempatan untuk boleh terhubung dengan Engkau lewat ibadah melalui Sunday Online Service pada kesempatan hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami tadi sudah memuji menyembah Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hamba berdoa Roh Kudus turunkan pewahyuan, biar kami memperoleh pencerahan dari Tuhan sendiri lewat setiap firman yang kami dengar dan perenungan yang kami dengar pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah saudara, manusia dari semua ciptaan Allah yang ada adalah yang teristimewa, ya. Manusia adalah ciptaan yang paling istimewa dari segala makhluk yang pernah diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Manusia itu punya akal budi dan kecerdasan. Itu yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lainnya. Dan gak heran karena kitab Wahyu sendiri menuliskan jika Anda dan saya sebagai manusia ciptaan adalah makhluk yang mulia. Kenapa disebut mulia? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan itu sendiri. Tujuannya apa saudara? Agar manusia dapat berkuasa atas semua ciptaan, dapat mengelola dikatakan firman Tuhan, dan memaintain semua yang ada di alam semesta maupun segala makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kita baca sama-sama di kitab Kejadian 1 ayat 26, 27 dan 28. Firman Tuhan berkata begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Ya, sudah perhatikan kata berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27 berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya.
menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan, perhatikan lagi kata ini, taklukkanlah itu. Kata selanjutnya, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi saudara, memang manusia diberi mandat dan otoritas untuk menjaga dan mengelola setiap ciptaan Tuhan yang lainnya. Hebat bukan? Bahkan kalau saudara nanti baca di Kejadian 2, yang namain hewan-hewan itu, ya, baik hewan ternak maupun hewan liar di hutan, itu Adam, saudara. Adam yang memberi nama setiap hewan. Jadi manusia itu memang makhluk ciptaan yang istimewa dan mulia, karena diciptakan memang serupa dan segambar dengan Tuhan itu sendiri. Jadi secara natural, saudara, manusia memang memiliki kodrat ilahi, boleh saya istilahkan seperti itu. Punya faktor keilahian dalam dirinya, karena memang seperti tadi, diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hal, saudara, yang seringkali mungkin kurang disadari atau diabaikan oleh kita sebagai manusia. Jika secara kodrati ada bagian dalam hidup kita, diri kita, yang ternyata punya kuasanya loh, saudara. Ya, siapapun kita. Dan itu juga dicatatkan oleh Alkitab. Apa yang saya maksud? Ternyata manusia punya kuasa dalam perkataan dan ucapannya. Sadarkah saudara, jika ucapan saudara dapat create something, dapat menciptakan sesuatu, atau ucapan dan perkataan manusia itu dapat memiliki power untuk mengubah dan mempengaruhi segala sesuatu. Khususnya ada di dalam kehidupan seputar orang itu tersebut. Makanya kita memang perlu berhati-hati, saudara, ya. Segala ucapan yang keluar dari mulut kita, setiap kata-kata, setiap kosakata yang kita keluarkan lewat mulut kita, kita perlu berhati-hati dan menjaganya. Kita lihat di Amsal 18 ayat 21 dikatakan begini, hidup dan mati dikuasai lidah. Wow, hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya, katanya. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Menggemakannya artinya seringkali kita menggaungkan atau ngomong atau menyampaikan hal-hal tersebut. Dan itu ternyata dapat mempengaruhi, kalau saudara baca tadi, hidup dan mati kita, saudara. Betapa hebatnya perkataan ucapan kita. Ada kuasa, ada power yang mempengaruhi hidup dan mati kita. Perkataan kita punya pengaruh yang hebat, saudara. Powerful. Karena dapat mempengaruhi hidup kita pribadi maupun orang di sekitar kita. Bukankah lewat perkataan kita dapat membangun kehidupan orang lain? Tapi lewat perkataan yang sama atau lewat mulut yang sama, perkataan kita juga dapat menjatuhkan kehidupan orang lain. Bahkan saudara, lewat perkataan kita bisa membangkitkan orang lain, membangkitkan semangat sesama. Tapi lewat perkataan kita dapat melemahkan mereka juga. Lewat perkataan saudara dan saya, itu bisa mendatangkan berkat, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Tapi dari mulut yang sama, ada perkataan yang dapat melemparkan kutuk, yang dapat mencelakakan dan menghancurkan diri kita sendiri atau bahkan orang lain. Jadi memang gak main-main bicara tentang perkataan. Saudara, jika saudara dan saya mengerti hal ini, maka seharusnya bukankah kita menjaga dengan betul setiap ucapan dan perkataan yang terlontar dari mulut kita, saudara. Ingat, perkataanmu punya kuasa, saudara. So, watch your words. Jagalah ucapanmu. Saya kira itulah yang tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Karena ucapan kita memiliki kuasa yang luar biasa. Jaga ucapan saudara dan saya. Nah, saudara, ada banyak pesan firman Tuhan yang memang mengingatkan kita untuk benar-benar menjaga setiap perkataan kita.
Kalau saya bacakan di 1 Petrus 3 ayat 10, dikatakan seperti ini. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, sekali lagi, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi jelas saudara, jika saudara ingin mencintai hidup saudara, saudara ingin melihat hari-hari yang baik terjadi dalam hidup saudara, Anda harus menjaga ucapan saudara, menjaga lidah saudara terhadap yang jahat dan dari ucapan-ucapan yang menipu. Nah, ayat yang kurang lebih sama dikatakan di Mazmur 34 ayat 13 dan 14, dikatakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Ayat 14 berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sama saudara, ya, perkataan jagalah diulang 2 kali saudara. Jika saudara ingin menikmati hidup dan menikmati umur panjang dalam kehidupan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah ayat-ayat ini menegaskan kembali jika perkataan kita memang mengandung kuasa, saudara? Ya. Dan kalau tidak dijaga dengan baik dapat menimbulkan kehancuran. Ketidakmengertian kita tentang hal ini dapat membuat kita menyalahgunakan kuasa lewat perkataan kita, sadar atau tidak sadar, dan dapat menghancurkan diri sendiri atau sesama kita, saudara. Itu sebabnya kita harus menjaga perkataan kita. Saya kira itulah inti dari apa yang saya ingin sampaikan pada kesempatan hari ini terkait dengan tema bulan ini di Gereja FLC, yaitu Power and Authority, kuasa dan otoritas. Ingat saudara, perkataan ucapan saudara punya kuasanya loh, punya otoritas untuk dapat membangun hidup saudara orang lain atau dapat menghancurkan hidup saudara atau orang lain. Nah, bagaimana cara kita menjaga ucapan dan perkataan kita? Karena ada banyak orang berkata-kata tanpa rasa tanggung jawab, karena mungkin ketidakmengertiannya. Tapi saya berdoa ketika sudah mendengarkan firman Tuhan disampaikan hari ini, kita mungkin diingatkan lagi untuk mulai hari ini aku mau jaga lagi setiap ucapan dan perkataanku supaya aku tidak berkata yang sia-sia. Nah, menjaga perkataan kita yang pertama adalah kita harus menahan diri. Kita harus mengendalikan diri kita, mengendalikan lidah kita. Mazmur 39 ayat 1, firman Tuhan berkata begini, aku hendak menjaga diri, katanya, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Ya, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Saudara tahu kekang ya? Seperti yang dipasangkan di rahang kuda itu. Selama orang fasik masih ada di depanku. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagian besar orang mungkin tidak mengalami kesulitan yang berarti untuk menjaga diri dan tidak jatuh dalam dosa kedagingan misalnya. Tapi banyak orang yang gagal, saudara, menjaga diri mereka sehingga mereka mengalami kebobolan dalam dosa perkataan. Ya kan, saudara? Nah, banyak orang mungkin mampu menjaga diri dalam hal-hal yang lain dalam sisi kehidupannya, tapi seringkali bocor dalam apa? Setiap perkataannya. Perkataannya nggak membangun, perkataannya begitu negatif, perkataannya banyak mengeluarkan hal-hal yang tidak perlu disampaikan, saudara. Karena memang ada ungkapan yang berkata kan, ungkapan yang sangat terkenal, memang lidah tak bertulang. Ada lagunya, saudara. Lidah nggak bertulang, makanya nggak ada upaya yang besar untuk menggerakkan lidah. Makanya lancar dan mudah perkataan kita lewat lidah kita, meluncur aja begitu aja. Dan kalau kita nggak berhati-hati, kita akan terlibat dalam kesulitan dan masalah. Ya. Nah, kitab Yakobus bicara tentang lidah. Yakobus 3 ayat 6 sampai 10. Saudara ikuti saya bacakan. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka.
semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Ayat 9, saudara, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk, dan hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi memang sulit banget menahan lidah kita ya saudara, karena dari firman Tuhan tadi jelas berkata, dari lidah yang sama bisa ada ucapan berkat, tapi lidah yang sama juga bisa ada ucapan kutuk. Jadi luar biasa apa yang digambarkan oleh kitab Yakobus mengenai lidah kita. Nah, itu sebabnya Daud memberi istilah lewat ucapannya menahan mulutnya dengan kekang. Kekang artinya apa? Melakukan kontrol, menjaga dengan betul, pegang kendali atas mulut dan perkataannya. Itu yang Daud lakukan. Artinya setiap kita berkata-kata atau sebelum kita melontarkan perkataan dalam situasi apapun, ya, karena seringkali dalam situasi tertentu memang kita loss of control, sehingga kata-kata yang sudah terucap, apalagi katanya orang berkelakar ya, orang Indonesia itu ngomong dulu baru dipikirin. Padahal seharusnya kita harus memikirkan dengan baik, baru kita mulai menyampaikan sesuatu. Karena itu ada kuasa dalam perkataan kita. Nah saudara, hari-hari ini saya mengamati dan saya merasakan sendiri karena saya punya 3 orang anak, yang ada yang remaja dan ada yang sudah pemuda. Saya dapat melihat bahwa anak-anak muda, mohon maaf, sulit sekali mengontrol perkataannya, saudara. Ya, sekarang ini, saudara setuju dengan saya atau enggak? Mudah sekali kita mendengar kata-kata kotor, kata-kata umpatan, kata-kata makian, atau perkataan yang enggak senonoh yang keluar dari mulut anak-anak kita, adik-adik kita. Kenapa demikian? Tentunya enggak lepas dari perkembangan teknologi yang luar biasa. Bahkan saudara di platform seperti YouTube yang saudara tonton hari ini, ada banyak anak-anak muda terpengaruh oleh para trendsetter yang mungkin ketika mereka menampilkan kontennya, mereka dengan gamblang berkata-kata yang tidak pantas gitu. Ada makian, ada sumpah serapah, dan hal-hal yang tidak pantas untuk disebutkan. Dan memang tidak ada yang bisa mengontrol itu, bukan? Sehingga siapapun yang menonton ya dia harus memfilter dirinya sendiri, sudah. Nah, anak-anak kita dan adik-adik kita juga menyaksikan itu, sehingga menjadi biasa bagi mereka untuk mungkin menduplikasi, untuk mengikuti perkataan-perkataan orang-orang yang mereka anggap keren itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini harus kita waspadai. Kita harus berhati-hati, saudara. Karena kalau kita melihat teladan yang salah, maka anak-anak kita dapat menuju kepada kehancuran. Mereka tidak menyadari bahwa perkataan mereka ada kuasanya loh. Semua yang mereka lontarkan itu akan dipertanggungjawabkan. Saudara, Alkitab berkata di Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, jadi berhati-hati sekali lagi ya, anak-anak muda, adik-adik saya, anak-anak saya. Karena ini juga menjadi PR bagi orang tua, bagi sekolah, bagi gereja khususnya, untuk bukan saja harus terus menanamkan nilai-nilai yang benar, termasuk mengingatkan kembali bahwa potensi perkataan kita itu memiliki kuasa. Tapi juga para orang tua, para rekan-rekan yang dewasa, para pemimpin rohani, para guru-guru mungkin, ingat, kita juga harus menjadi orang yang pertama menjadi teladan yang dapat mereka lihat dan mereka dengar perkataan kita. Karena bagaimana mungkin kita menasihati, membangun nilai, jika kita sendiri ternyata melakukan itu.
perkataan kita tuh lebih banyak negatifnya. Orang tua kalau memarahi anak, sumpah serapah yang keluar. Dasar lu anak setan, nah gitu kan saudara. Berarti anak setan, orang tuanya setan juga dong. Atau hal-hal yang mungkin tanpa disadari ketika kita ucapkan itu menyakitkan orang lain. Saudara, percayalah, perkataan itu lebih jauh menyakitkan dibandingkan perbuatan katanya, ya kan? Kalau kita berkata-kata sesuatu yang menyakitkan, itu lama sembuhnya, saudara. Dibandingkan kita mungkin memukul orang itu cedera, dia udah pulih dalam beberapa waktu. Tapi perkataan yang menyakitkan itu sangat berbahaya. Nah, saudara, memang bukan sesuatu yang mudah tentunya untuk mengontrol lidah kita. Karena tadi Yakobus berkata lidah itu buas banget, saudara. Tapi juga bukan merupakan hal yang mustahil untuk dapat mengontrol dan menjaga lidah kita. Yang penting adalah, ini poinnya saudara, saudara harus hidup dalam Tuhan. Karena orang yang hidup dalam Tuhan akan mendapat bantuan. Orang yang hidup dalam Tuhan akan hidup dalam kedewasaan. Sangat sulit bagi seseorang untuk mengekang lidahnya jika dia hidup di luar Tuhan, saudara. Ya, atau tidak ada di dalam Tuhan. Daud adalah orang yang hidup di dalam Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Daud mengerti firman Tuhan, maka dia bisa minta pertolongan Roh Kudus. Jadi kalau kita kesulitan mengekang lidah kita sendiri, kita memang perlu bantuan Roh Kudus. Daud pun melakukan itu. Makanya dalam kitab Mazmur 141 ayat 3, ya, Mazmur 141 ayat 3, kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Daud berkata kepada Tuhan, "Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku." Saya bacakan lagi. "Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku." Nah, Daud menyadari bahwa kalau dia nggak menjaga dengan betul perkataannya, itu akan menimbulkan kehancuran yang berbahaya. Makanya dalam situasi tertentu mungkin dia tahu, dia sudah berusaha betul, dia sudah berusaha mengumpamakan seperti menaruh kekang dalam mulutnya untuk menahan lidahnya, menjaga lidahnya, tapi kadang-kadang kepleset juga. Makanya Daud juga berdoa sama Tuhan. Selain dia berupaya, dia berdoa, dia minta Tuhan, "Awasilah mulutku ya Tuhan, dan berjaga-jagalah pada pintu bibirku." Jadi memang keterlibatan Roh Kudus penting dalam hidup kita, supaya kita dapat menjaga, mengontrol perkataan kita. Dan itu bisa terjadi kalau kita hidup dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan, gimana caranya Tuhan menolong kita? Pastikan saudara ada di dalam Tuhan. Karena sesungguhnya apa? Tuhan yang tahu betul apa yang akan terlontar dari mulut saudara. Bahkan sebelum kita ngomong, firman Tuhan bilang Tuhan udah tahu kan? Mazmur 139 ayat 4. "Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan." Makanya nggak heran ya Daud berdoa sama Tuhan, "Tuhan, awasilah mulutku, jagalah di pintu mulutku ini Tuhan, awasilah." Kenapa? Karena Tuhan yang tahu. Sebelum kita ngomong nih, Tuhan udah tahu, oh dia akan ngomong ini. Tapi kalau Tuhan yang menjaga, Tuhan bisa membelokkan itu. Kalau Tuhan yang menjaga, maka kita akan diberi kemampuan untuk tadinya kita mau sumpah serapah, tadinya kita ingin mengeluh, tadinya kita ingin komplain sama Tuhan, tadinya kita ingin bersungut-sungut. Tapi karena keterlibatan Tuhan, ada Roh Kudus di dalamnya, dan karena kita hidup di dalam Tuhan, maka kita belum sempat keluar, belum sempat menjadi perkataan kutuk dan negatif, kita telan itu. Bahkan Tuhan mampu mengubah itu menjadi kata-kata berkat dan kata-kata syukur, saudara. Nah, saudara, jadi yang pertama adalah kontrol. Jaga diri saudara. Libatkan Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Ya. Dan yang kedua, untuk menjaga perkataan kita, karena perkataan itu mengandung kuasa. Yang kedua, latih lidah kita untuk memperkatakan firman. Sekali lagi, latih lidah kita untuk memperkatakan firman. Saudara, tahukah saudara,
Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah ngomong atau nggak salah dalam menggunakan perkataan adalah menggunakannya secara benar. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Allah. 1 Petrus 4 ayat 11 kalimat yang pertama berkata begini, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Nah loh, kita diminta kalau kita ngomong nih, jadilah orang yang seolah-olah dalam omongan kita sedang menyampaikan firman Allah. Kenapa demikian? Karena firman Allah, saudara, tidak hanya menghasilkan hal-hal yang menakjubkan, tapi juga perkataan kita yang diucapkan dengan iman lewat firman Allah punya kuasa yang dapat mengubah diri kita, mengubah lingkungan kita, bahkan mengubah dunia. Saudara, di Matius 17 ayat 20, kita tahu perkataan Yesus yang luar biasa tentang iman. Firman Tuhan berkata begini, aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, yang sebenarnya, jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat mengatakan, ya, garis bawahi kata mengatakan, pada gunung ini pindah dari sini ke sana, dan itu akan bergerak, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Jadi perkataan yang didahului oleh iman, ya kan, kuasanya sangat luar biasa. Lewat perkataan. Jadi iman juga ada tindakan perkataan. Kita dapat mengucapkan kepada gunung itu untuk berpindah. Mungkin korelasinya dengan kehidupan kita hari-hari ini. Lewat iman saudara dapat memperkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakitku, engkau telah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya kesulitan keuangan telah dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pergumulan-pergumulanku yang begitu berat ini telah dikalahkan oleh kuasa firman Tuhan. Perkataan saudara mengandung kuasa. Saya ingat ada satu orang hamba Tuhan yang dulu dia mengalami satu penyakit yang divonis dokter penyakit mematikan. Dan dokter berkata kepada hamba Tuhan ini lewat kesaksiannya, ya. Dia katakan, dokter bilang hidupnya tidak akan melebihi mungkin 8 bulan waktu itu. Kalau tidak lupa, seingat saya seperti itu, 6 atau 8 bulan. Jadi hamba Tuhan ini mulai di rumah sakit, dia ketemu seorang hamba Tuhan yang lebih senior, dan hamba Tuhan ini berkata, terus perkatakan setiap waktu bahwa engkau telah disembuhkan. Jadi saudara, menurut kesaksian dia, padahal dia divonis bahwa hidupnya tidak akan melebihi beberapa bulan seperti yang dikatakan dokter, tapi setiap hari, pagi dan sore ketika dia keluar dari kamar rumah sakit, jalan-jalan di taman rumah sakit, dia selalu berkata, dalam nama Tuhan Yesus aku percaya penyakitku telah disembuhkan, bilur-bilurmu sudah menyembuhkan. Selalu dia mengatakan itu dengan iman dan yakin. Apa yang terjadi saudara? Lewat kesaksiannya berkata, itu peristiwa beberapa tahun yang silam. Jadi sebenarnya akhirnya mujizat telah terjadi, bahkan sampai hari ini dalam sepengetahuan saya, hamba Tuhan ini masih hidup dan melayani Tuhan. Padahal kesaksian yang saya dengarkan ini sudah belasan tahun yang lalu, saudara. Saudara lihat bagaimana perkataan itu mengandung kuasa yang dapat memulihkan saudara. Nah saudara, dan salah satu alasan kenapa kita harus melatih mulut kita memperkatakan firman Tuhan, karena ada kuasa yang mengubah di dalamnya, antara lain seperti yang dikatakan di 2 Timotius 15 dan 16. Firman Tuhan berkata begini, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah, artinya firman Tuhan Alkitab yang saudara baca setiap hari, memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi kenapa kita harus memperkatakan firman, melatih itu? Karena firman itu mengajar, saudara. Untuk menyatakan kesalahan. Nah firman Tuhan yang keluar dari mulut kita dapat juga menyatakan kesalahan.
dapat menegur dan memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan melatih lidah kita memperkatakan firman, maka kita akan terbiasa saudara untuk dapat membangun kehidupan orang lain lewat kata-kata kita. Tapi saudara, tentu akan sulit juga kita memperkatakan firman jika kita bukan orang yang suka atau haus membaca firman Tuhan. Ya kan, gimana caranya memperkatakan firman kalau kita nggak pernah baca firman, kita nggak punya kehausan, kerinduan untuk membaca firman dan merenungkannya, saudara. Jadi pastikan siapapun Anda menyaksikan tayangan ini selalu punya desire, punya gairah untuk baca firman Tuhan. Alkitab sudah tersedia, saudara. Ada banyak platform juga yang kita bisa baca Alkitab secara elektronik atau secara tradisional lewat buku Alkitab Bible yang saudara miliki di rumah. Dan renungkan firman itu siang dan malam. Jadi saudara, perkataan Anda dan saya punya kuasa untuk bisa menjadi senjata yang powerful dalam membangun kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Namun sekali lagi, jika Anda tidak berhati-hati menggunakannya, tidak bertanggung jawab dengan perkataan Anda, ini akan menjadi bumerang yang dapat menghancurkan, mencelakakan diri Anda, bahkan orang lain. Lebih daripada itu, saudara, jangan lupa, firman Tuhan ingatkan kita bahwa setiap perkataan yang kita lontarkan, akan dipertanggungjawabkan di pengadilan pada akhirat nanti, saudara. Matius 12 ayat 36 dan 37 berkata begini, "Tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman." Wow. Sekali lagi saya bacakan ayat 36 karena ini penting banget. "Tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman." Ayat 37 berkata, "Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Saudara, kitab Wahyu berkata begini, iblis akan menjadi pendakwa terhadap Anda dan saya sebagai anak Tuhan. Iblis mendakwa kita siang dan malam. Apa yang dia dakwa? Didakwa artinya iblis akan seperti jadi jaksa penuntut di hadapan Tuhan nanti dan berkata, "Tuhan, saya mendengarkan si A ngomong ini itu, dia ke gereja sih. Ya, dia berkata dia percaya Engkau, tapi buktinya dalam perkataannya dia banyak sumpah serapah, perkataannya banyak yang negatif, perkataan banyak kutuk, banyak caci maki, banyak hal." Itu saudara akan didakwa oleh iblis. Karena setiap perkataan saudara yang saudara lontarkan ke udara ini akan ditangkap oleh iblis. Karena firman Tuhan berkata dia penguasa di udara. Jadi itu dia tangkap, dia rekam, lalu kemudian didakwa pada hari penghakiman. Jadi saudara, penting saudara untuk menjaga perkataan kita. Ya, jadi saya kira itu yang saya ingin sampaikan pada kesempatan saat ini. Doa saya semoga renungan firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua, mengingatkan kita bahwa kita punya power dalam setiap perkataan kita. So, always watch your words dan jadilah berkat lewat setiap perkataan kita dimanapun kita berada. Amen and God bless you. Sekarang mari kita berdoa. Kami berterima kasih dan bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kesempatan ini kami diingatkan bahwa sebagai manusia ciptaan-Mu yang istimewa, kami juga diberikan keistimewaan bahwa lewat perkataan kami ada kuasa yang menyertainya. Tapi Tuhan, kami juga diminta untuk menjaga dengan baik setiap perkataan kami. Itu sebabnya aku berdoa kepada Tuhan, siapapun kami yang mendengarkan, menyaksikan tayangan ini, jika ada di antara kami yang mungkin sudah pernah melontarkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata negatif, kata-kata kutuk, kata-kata yang mungkin memiliki nilai untuk menghancurkan kehidupan orang lain, atau mungkin kata-kata yang mempermalukan Tuhan, aku berdoa, Tuhan ampuni perkataan kami, dan kami cabut kembali perkataan kami ini Tuhan,
Dan kami berdoa Tuhan, gantikan dengan perkataan yang mengandung berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku juga berdoa biarlah siapapun kami yang menyaksikan tayangan ini atau mendengarkan, kami boleh belajar sesuatu pada kesempatan ini. Kami boleh menjaga diri kami dengan baik, mengontrol perkataan kami, melibatkan Tuhan dalam setiap perkataan kami. Bahkan kami boleh melatih supaya lewat perkataan kami ada kata-kata firman yang keluar di dalamnya. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang ada di rumah atau dimanapun yang menyaksikan tayangan ini, dan berkati gerejamu Forward Living Church. Dan kami percaya lewat tema Power and Authority pada bulan ini kami juga dilatih supaya menjadi pribadi yang berbeda di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, hamba-Mu selesai, tapi hamba percaya firman-Mu terus akan menjadi rema dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada kesempatan hari ini, saya mengajak kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari dengan penuh kerendahan hati, angkatlah kedua tangan saudara, kembali dalam segala aktivitas saudara, dan terimalah berkat, rahmat, anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, cinta yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, yang senantiasa menuntun, memimpin, memelihara, menolong, dan menghibur kita semua, mulai detik saat ini, sampai selama-lamanya. Kita yang sudah menerima berkat, mari dengan penuh sukacita dan kebanggaan sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa pada kesempatan yang mendatang. God bless you. Shalom.